Aku tidak pernah menyangka, orang yang paling ingin menghancurkan hubunganku justru bukan pacarku sendiri, tapi ibunya. Dan yang lebih mengejutkan, beliau memberiku uang dalam jumlah besar dengan satu syarat, putus dari anaknya. Aku tidak pernah menyangka, pertemuan pertama dengan ibu, pacarku akan menjadi momen paling menegangkan dalam hidupku. Awalnya semuanya terlihat normal. Aku datang ke rumahnya dengan rasa gugup, berharap bisa diterima dengan baik. Tapi sejak aku masuk, suasananya sudah terasa berbeda. Tidak hangat, tidak ramah, seolah aku sedang dinilai, bukan disambut. Setelah makan malam, ibunya memintaku duduk berdua. Lalu beliau mengeluarkan sebuah amplop tebal dan meletakkannya di depanku. Aku bingung. Sebelum aku sempat bertanya, beliau langsung berbicara dengan suara dingin. Ambil uang ini dan tinggalkan anak saya. Aku terdiam. Tanganku langsung gemetar saat menyentuh amplop itu. Isinya sangat banyak, jauh di luar dugaanku. Tapi bukan uangnya yang membuatku syak, melainkan cara beliau menatapku. Seolah aku adalah masalah yang harus disingkirkan. Aku tidak merestui hubungan kalian. Lanjutnya, kamu bukan orang yang tepat untuknya. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Semua kalimat terasa menekan dadaku. Di satu sisi, aku mencintai pacarku. Di sisi lain, aku baru saja ditawari uang yang bisa mengubah hidupku. Hanya untuk pergi. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku kacau. Aku terus bertanya pada diriku sendiri. Apakah cinta bisa bertahan melawan tekanan seperti ini? Atau memang sejak awal, aku tidak pernah dianggap layak? Dan sampai sekarang, amplop itu masih ada di tanganku. Belum aku sentuh lagi. Aku duduk lama malam itu. Amplop itu masih ada di meja kamar. Setiap kali aku melihatnya, rasanya seperti ada dua suara di kepalaku. Satu suara bilang, ambil saja, ini bisa mengubah hidupmu. Suara lain bilang, kalau aku ambil, berarti aku mengkhianati perasaanku sendiri. Handphoneku bergetar. Pesan dari pacarku masuk. Kenapa kamu dari tadi aneh? Kamu ketemu ibu aku kan? Jantungku langsung jatuh. Aku belum siap menjawab. Karena kalau aku jujur, aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Aku hanya menatap layar itu lama sekali. Sampai akhirnya aku mengetik satu kalimat pendek. Aku perlu waktu. Tapi itu justru membuat semuanya semakin rumit. Tidak lama kemudian, telepon masuk dari dia. Aku tidak mengangkat, karena di dalam hatiku, aku tahu percakapan ini tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Aku melihat amplop itu sekali lagi, dan untuk pertama kalinya, aku sadar, ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang apakah aku akan tetap jujur, atau mulai kehilangan diriku sendiri demi bertahan. Dan malam itu, aku akhirnya membuat satu keputusan yang bahkan aku sendiri tidak yakin akan aku sesali atau tidak. Aku akhirnya menutup mata dan membuka kembali amplop itu. Tanganku masih gemetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena aku mulai merasa semua ini terlalu berat untuk ditahan sendirian. Aku memutuskan untuk menemui pacarku. Malam itu juga, saat aku sampai di depan rumahnya, dia sudah menungguku di depan pintu. Wajahnya cemas, seperti sudah merasakan ada sesuatu yang besar terjadi. Jelaskan ke aku, apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya. Aku diam. Aku mencoba bicara, tapi suara ini seperti tertahan di tenggorokan. Akhirnya, aku menyerahkan amplop itu ke tangannya. Dia membukanya, dan saat dia melihat isinya, ekspresinya langsung berubah. Bukan marah, tapi syak. Dia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Jati, ibu benar-benar melakukan ini." Aku terdiam, karena dari kalimat itu, aku tahu sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Dia menarik napas dalam, lalu berkata lagi dengan suara bergetar, "Ini bukan pertama kalinya." Aku kaget. Dia melanjutkan, "Aku dulu pernah pacaran juga, dan ibu melakukan hal yang sama." Dunia seakan berhenti lagi. Aku tidak menyangka, ini bukan tentang aku saja. Ini tentang sesuatu yang sudah lama terjadi. Tentang seorang ibu yang tidak pernah menerima siapapun yang masuk ke hidup anaknya. Malam itu berubah menjadi percakapan panjang penuh air mata, kejujuran, dan keputusan yang tidak mudah. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar,
Aku tidak sedang berhadapan dengan pilihan cinta atau uang, tapi dengan sebuah keluarga yang belum selesai dengan luka masa lalunya. Dan sampai hari ini, aku masih bertanya pada diriku sendiri, kalau cinta harus melawan masa lalu seperti ini, apakah aku benar-benar punya kesempatan untuk menang?